Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, masih lama nggak nongol nih. Ini kita sharing kali-kali ini, coba ternak lele ya, tapi dengan lahan terbatas. Bisa nggak sih itu dengan modal ya, misalnya lahan yang sempit terkait area yang kita punya. Nah, di ternak lele ini juga kita harus pelajari dulu. Sharing kali ini mencoba ini ya, lele dengan lahan sempit tuh gimana sih, dengan media cuma ember bekas atau yang lain. Nanti bisa kita manfaatkan nanti untuk menghasilkannya. Nah, di sini yang diperlukan adalah kita pelajari perilaku airnya nih. Jadi kita sebagai pemula ya, kita pemula itu pelajarin dulu kualitas air, pola ikan, yang penting sehat. Nah, itu dulu yang kita pelajari. Nantinya sebelum ke teknik selanjutnya, misalnya tebar padat, dari percobaan kita coba dulu bro. Kalau kita belum nyoba, kita nggak bakalan tahu bro. Kalau ngeliat di YouTube gampang kayaknya, cuma kalau nggak kita praktekin tuh kita nggak tahu bro. Kadang di situ ada ikan sakit, pengobatannya atau yang lain. Banyak yang harus kita pelajari dulu. Nah, dari yang skala kecil ini bertahap, nanti bisa tuh kita tingkatkan secara volumenya kalau kita udah yakin. Karena kendala itu pasti ada. Kendala terkait penyakitnya, terkait area yang kita punya. Misalnya air kita, tempat kita airnya itu melimpah gitu ya. Melimpah itu bisa metode kayak gini nih, dengan sempit. Jadi kalau cepat kotor langsung kita ganti air gitu. Masih selain bioflok ya, bioflok itu kita kalau misalnya air itu bisa kita ganti nih 10 hari kita kurangin gitu. Tapi kalau ini juga misalnya air ada banyak gitu, secara ekosistemnya yang kita pelajari untuk nge-up jumlah itu nanti tergantung. Kalau kita udah bisa mengendalikan, mengetahui ciri-ciri air gimana tuh yang baik buat lele, terus terkait obat-obatannya. Karena kalau kita lengah, kita nggak tahu udah mati massal aja gitu. Ini kalau kita kasih cemilan nih, kayak kalau udah kasih umpan kita cemilan nih, daun paya. Sebagai gambaran aja, ini lahan sempit ya, di kamar mandi pun kita bisa bereksperimen. Dan yang penting kan rasio kematian tuh kecil gitu. Itu yang kita ini dulu, nggak usah muluk-muluk dulu lah gitu. Nyoba yang ekstrim ntar juga ada nih, kita nyoba yang ekstrimnya yang tanpa aerator nih bro. Bisa nggak sih ternak lele tanpa aerator? Kita coba di tempat barang bekas juga.
Nah ini bro, kita coba pelihara nih di bekas mesin cuci rusak ini. Daripada kita buang nih, kita coba kita pelajari nanti. Mungkin untuk review kita nggak bisa langsung ya, karena ini kan lama prosesnya. Pelihara lele itu kan bisa 2 bulan, jadi nggak langsung bisa ini. Nanti kalau terkait review-reviewnya, misalnya metode yang mana nih gitu, belum bisa kita simpulin. Yang penting mau mencoba, itu sih intinya masih. Kalau kita nggak nyoba, kita nggak bakalan tahu itu prosesnya di perjalanannya itu gimana. Itu aja sih. Metode ini sih apa ya, bukan gila ya, tapi udah ada yang menerapkan. Cuma kalau kita nggak nyoba, kita nggak tahu nih. Intinya sih pelajaran dari perilaku air nih. Intinya sih air bro, kalau airnya sehat, ikan juga sehat gitu. Mungkin nanti ya, kalau kita udah lihat perkembangannya, baru bisa cerita lagi terkait nanti mungkin ada yang kematian berapa, atau konsumsi pakannya gimana, atau cepet keruh enggaknya sih. Itu aja sih. Oke, nuhun, cus.